Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Dwi Novita dengan NIM 2423240040, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS pembelajaran akidah akhlak saya. Soal yang pertama yaitu jelaskan secara singkat perbedaan esensial antara konsep akidah dan akhlak dalam ajaran Islam, serta bagaimana kedua konsep tersebut saling berkaitan dalam pembelajaran di madrasah. Jawabannya, konsep akidah dan akhlak dalam ajaran Islam memiliki perbedaan yang mendasar, tetapi keduanya saling berkaitan erat dalam kehidupan seorang muslim maupun dalam pembelajaran di madrasah. Perbedaan esensial akidah dan akhlak. Yang pertama, akidah. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan dalam hati terhadap ajaran Islam, terutama tentang keesaan Allah, malaikat, kitab, rasul, qadar, serta qada. Akidah berhubungan dengan iman dan menjadi dasar utama dalam kehidupan seorang muslim. Contohnya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Nabi Muhammad sebagai rasul, dan meyakini adanya hari akhir. Jadi, akidah lebih menekankan pada kepercayaan dan keyakinan hati. Yang kedua yaitu ada akhlak. Akhlak adalah perilaku, sikap atau perbuatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai baik sesuai ajaran Islam. Akhlak berkaitan dengan bagaimana seseorang bersikap terhadap Allah, sama manusia, dan lingkungan. Contohnya seperti jujur, sopan santun, menghormati guru dan orang tua, dan tolong menolong. Jadi, akhlak lebih menekankan pada perilaku dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keterkaitan akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak itu saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Akidah yang kuat akan melahirkan akhlak yang baik. Seseorang yang memiliki keimanan kepada Allah akan terdorong untuk berperilaku baik sesuai ajaran Islam. Nah, sebaliknya, akhlak yang baik menjadi bukti nyata dari akidah yang dimiliki seseorang. Jika seseorang mengaku beriman tetapi perilakunya buruk, maka akidahnya belum tercermin dengan baik dalam kehidupannya. Contohnya, orang yang yakin Allah selalu menguasai akan berusaha jujur. Orang yang beriman akan menghormati guru, membantu teman, dan menjauhi perbuatan buruk. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Sebutkan dan jelaskan 3 metode pembelajaran akidah akhlak yang inovatif atau selain ceramah, dan berikan contoh penerapannya di kelas. Nah, contoh yang pertama yaitu metode role playing atau bermain peran. Jadi, metode role playing ini adalah metode pembelajaran dengan cara memerankan suatu situasi atau tokoh tertentu. Nah, metode ini membantu siswa memahami materi melalui pengalaman langsung dan melatih sikap serta perilaku sesuai ajaran Islam. Contoh penerapannya di kelas. Misalnya materi terpuji tentang akhlak terpuji tentang kejujuran. Jadi, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diminta memerankan situasi tentang pentingnya bersikap jujur. Nah, misalnya siswa menemukan uang di kelas, lalu mengembalikannya kepada guru. Nah, contoh selanjutnya itu siswa mengakui kesalahan saat terlambat sekolah. Atau setelah bermain peran, guru dan siswa bersama-sama mendiskusikan hikmat dari berperilaku jujur tersebut. Nah, terus metode yang kedua yaitu metode diskusi kelompok. Jadi, metode diskusi kelompok ini adalah pembelajaran yang dilakukan dengan bertukar pendapat untuk memecahkan suatu masalah atau membahas materi tertentu. Metode ini melatih kemampuan berpikir kritis dan kerjasama siswa. Nah, contoh penerapannya dalam kelas dengan materi akhlak terhadap teman. Jadi, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, lalu memberikan kasus, misalnya bagaimana sikap kita jika melihat teman dibully.
Terus setiap kelompok mendiskusikan sikap yang sesuai ajaran Islam, cara membantu teman, dampak bully terhadap korban. Kemudian hasil diskusi tersebut dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya metode yang terakhir yaitu metode project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, metode project based learning ini atau PBL adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam membuat suatu proyek atau karya yang berkaitan dengan materi pelajaran. Metode ini membuat pembelajaran lebih kreatif dan bermakna. Contoh penerapannya di kelas misalnya dengan menggunakan materi akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi guru meminta siswa membuat poster atau video pendek tentang pentingnya menghormati orang tua. Nah, sikap tolong menolong, adab kepada guru dan teman. Terus hasil proyek dipresentasikan di kelas atau dipajang di mading sekolah. Baiklah, mungkin itulah hasil presentasi UAS pembelajaran akidah akhlak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.